Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang tercinta, bapak-bapak dan ibu-ibu, mari sama-sama ketika kita sudah berumur 40 tahun ke atas. Jadi bahasa Al-Quran itu adalah 40 tahun ke atas. Maka sudah waktunya kita mengkedepankan persoalan akhirat ketimbang persoalan dunia. Namun demikian bukan berarti kita meninggalkan kesibukan dunia, tetapi yang ditekankan di sini adalah wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu diletakkan jauh lebih utama ketimbang keduniaan ini. Bagi rekan-rekan yang sudah 40 tahun ke atas, mungkin 50 apalagi 60 terlebih lagi 70, ya harus banyak-banyak mencari bekal, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok. Dan ketika kita masih diberikan kesempatan hidup ini oleh Allah, maka hendaklah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada satu hadis daripada Rasulullah SAW yang mengingatkan kepada kita semua bahwasanya ma yuhasabdu abdun yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali diperhitungkan terhadap seorang hamba nanti oleh Allah pada hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya itu baik, insya Allah segala amal yang lainnya itu juga akan ikut menjadi baik. Jadi semua tergantung kepada sholatnya. Rekan-rekan sekalian, berkenaan dengan itulah maka bagi rekan-rekan saya, bapak dan ibu, terutama yang sudah berumur 40 tahun ke atas, ya, yang pertama mungkin kita memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita melalui proses umur dari bayi sampai sekarang ini. Untuk itulah mari sama-sama kita bertekad untuk memperbanyak bekal kita, terutama yang berkenaan dengan sholat. Di antaranya adalah bagaimana ketika sudah berumur 40 tahun kita melaksanakan sholat. Jadi bukan cuma sekedar kita melaksanakan sholat. Kalau itu targetnya, insya Allah kita sudah melaksanakan sholat. Dan bagi yang belum, ya, kalaupun itu ada yang belum, dalam arti belum melaksanakan sholat yang 5 waktu itu, maka sekarang ini waktunya kita untuk mengejar segala kekurangan itu. Kemudian bagi orang yang sudah melaksanakan ibadah sholat, maka hendaklah di masa-masa sekarang ini kita tingkatkan sholat itu tepat pada waktunya. Jadi bagaimana kita menunggu waktu-waktu sholat itu akan jauh lebih baik dan sempurna daripada waktu sholat itu yang menunggu kita. Jangan sampai waktu sholat azan sudah berkumandang, qomat pun juga sudah dilaksanakan, kita mengakhirkan sholat kita. Ini yang harus kita kejar, yang harus kita targetkan. Bukan cuma sekedar melaksanakan sholat yang wajib itu, tetapi bagaimana sholat yang wajib itu
dilaksanakan tepat pada waktunya. Hadirin sekalian, rekan-rekan yang berbahagia, apakah cukup kita melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya? Ternyata belum, terutama bagi kaum laki-lakinya, kaum bapak-bapaknya, anak-anak remaja, anak-anak laki yang sudah akil balik, bukan cuma sudah melaksanakan ibadah sholat, tetapi bagaimana melaksanakan sholat itu dilaksanakan di masjid. Bagaimana melaksanakan sholat itu di masjid secara berjamaah bersama imam dan jamaah lainnya. Kenapa demikian? Karena ini perintah daripada Nabi dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibadah sholat itu bukan maunya kita, bukan keinginan kita, tetapi itu adalah perintah Allah, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pelaksanaan ibadah sholat itu sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat 5 waktu selalu di masjid dalam keadaan berjamaah, kecuali dalam keadaan peperangan atau kemungkinan safar. Jadi bagi kaum laki-laki sudah waktunya tidak hanya melaksanakan sholat waktu tepat pada waktunya, tetapi juga melaksanakannya itu di masjid secara berjamaah bersama imam dan jamaah lainnya. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita membiasakan untuk melaksanakan sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Ya, kita membiasakan melaksanakan sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah, terutama yang muakkadah, yaitu yang mengikuti atau yang mendampingi sholat wajibnya, namanya muakkadah. Sholat yang punya hubungan dengan sholat wajib itu jangan sampai kita tertinggal. Setelah itu bagaimana kita memanfaatkan waktu menjelang akhir ini, kita membiasakan untuk melaksanakan sholat duha minimal 2 rakaat setiap harinya, sholat duha. Lalu ditambah lagi dengan kita melaksanakan sholat sebelum kita tidur. Jadi sebelum kita tidur bagaimana kita melaksanakan sholat witir, sholat penutup pada hari itu. Ya, sholat witir adalah sholat yang ganjil. Yang ganjil ini minimal 1 rakaat, nggak jadi masalah. Syukur-syukur bisa 3, bisa 5, 7 dan lain sebagainya. Yang penting sholat witir itu dilaksanakan, rakaatnya adalah ganjil. Dan sebagai penutup per hari itu adalah bagaimana seseorang berusaha semaksimal mungkin untuk sholat tahajud di sepertiga malam, di tengah-tengah orang terlena, orang begitu nyenyaknya tidur, tetapi kita bangun melawan rasa ngantuk, melawan rasa dingin, melawan rasa lelah.
dengan kita menuju kepada Allah, dengan kita berhubungan kepada Allah, insya Allah apa yang kita lakukan itu dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah segala niat baik kita, segala usaha baik kita, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan sekalian, jamaah yang berbahagia, inilah selintas atau sekelumit bagaimana kita dalam hidup keseharian itu untuk menuju kepada husnul khatimah. Seringkali ketika ada orang yang meninggal, kita mengucapkan semoga husnul khatimah. Itu boleh-boleh saja, tetapi husnul khatimah itu bukan sebatas ucapan, tetapi husnul khatimah itu merupakan satu proses perjuangan sebelum datang kematian itu. Setelah proses perjuangan itu, paling tidak dalam masalah sholat ini, maka kita mendoakan semoga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Rekan-rekan sekalian, inilah yang perlu sama-sama kita renungkan. Bahkan setelah kita renungkan, kemudian ada tekad kita, ada niat kita untuk memperbaiki diri, lalu kita laksanakan kedekatan kita dengan melalui sholat. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang kelak akan dipelihara oleh Allah, dan kelak kita akan termasuk orang yang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.